King Gyun, Lepaskan dia. Bajingan lancang. Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman pangeran. Penjaga eksekusi dia. King Gyun, cepat pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Tunggu. Kakak sulung, tenanglah. Ini pasti suami Suen bukan? Aku adalah Tang King Yun. Aku meminta maaf atas gangguanku hari ini. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan istriku. Semuanya lihatlah. Orang budik ini, dia benar-benar berbeda. Dia bahkan membawa cangkul di punggungnya. Kekuatanmu pasti sangat besar bukan? Kakak sulung, pada kompetisi bela diri hari ini, mengapa kita tidak membiarkan Xiao Tang bertarung untuk kediaman Pangeran Gon? Mungkin dia bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kompetisi bela diri apa? Kompetisi bela diri kerajaan Dajan diadakan setiap 5 tahun sekali. Semua anggota pria keluarga kerajaan dan menantu langsung harus berpartisipasi. Pemenang kompetisi ini bisa memegang segel otoritas dan bergabung dengan pasukan Tianwei yang didirikan oleh Jenderal Tianwei sebagai komandan. Namun, yang menempati posisi terakhir adalah ayah mertuamu. Seluruh keluarganya telah menjadi juru kunci selama hampir 20 tahun. Jika aku mengalahkan semua orang, apakah aku kemudian berhak untuk membawa Suan pergi? King Gyun, jangan gegabah. Mereka sudah berlatih bela diri sejak kecil. Kau bukan tandingan mereka. Suami, aku sebenarnya mengagumi keberanianmu. Itu benar. Selama kau bisa mengalahkan semua orang hari ini, aku berjanji padamu, kau bisa membawa Suan pergi. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Sepakat. Kakak sulung, suamimu ini benar-benar pantas disebut berasal dari pedesaan. Dia benar-benar tidak tahu diri. Wang Biao, maju. Hari sudah larut. Aku masih terburu-buru untuk membawa Suan pulang. Tatap 3 jurus. Mengalahkan Wang Biao membuatmu sombong ini. Wang Biao bahkan tidak bisa bertahan 1 jurus melawanku. Orang terakhir yang begitu sombong di depanku sudah memiliki rumput setinggi 1 syang di kuburannya. Cukup bicara, mari kita mulai. Bersiaplah untuk mati. Mengapa langit menjadi gelap? Trik murahan. Tidak perlu takut. Ini mustahil. Mustahil. Yun El. Tuan The film Komandan, was translated and narrated Komandan. by media. Yun El. Yes. Dia tidak menggunakan kekuatan kasar padaku, tapi tenaga dalam. Seseorang dengan tenaga dalam seperti itu, aku hanya tahu satu. Siapa itu? Dia adalah Jenderal Besar Tianwei. Tang Zon. Kakak sulung. Wangger adalah putri sulung kerajaan kita. Dibandingkan dengan orang kasar seperti itu, ada perbedaan dunia. Ya, kakak sulung. Dulu kontrak pernikahan antara Suan dan Adipati Shao dianugerahkan secara pribadi oleh mendiang kaisar. Menurut hukum kerajaan, dia harus dimakamkan bersama Adipati Shao. Pemakaman apa? Tang Tingyun,
Kontrak pernikahan antara putriku dan Adipati Zhao dianugerahkan oleh mendiang kaisar. Saat hidup dia adalah milik Adipati Zhao. Bahkan dalam kematian, dia harus menjadi hantunya. Bawa putri sulung itu pergi. Pilih hari yang baik. Dan kirim dia ke kediaman Adipati Zhao. Ayah, saat Doke Xiao masih hidup, dia bertindak sembrono dan mengabaikan nyawa manusia saat dia masih hidup. Kau memaksaku menikah dengannya. Sekarang, setelah dia mati, kau masih ingin menjadikanku teman kubur. Mengapa begitu? Mengapa? Karena dia memegang dekret pernikahan mendiang kaisar. Dan karena dia berasal dari keluarga terpandang, serta memegang status dan kekuasaan tinggi. Apa yang masih kalian tunggu? Segera tangkap dia. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Apa maksudmu ingin memberontak? Aku sudah katakan, saat aku tiba hari ini, aku akan membawa Suan bersamaku. Oh rakyat jelata, beraninya kau meninggung keluarga kerajaan Dachan kita. Bagus, hari ini aku ingin melihat kemampuanmu apa. Hingga kau bisa membawanya pergi. Panggil pengawal kekaisaran. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan khawatir. Belalang yang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Pemanah. Bersiap. Tembakkan panah. Semuanya berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Salam permaisuri. Salam permaisuri. Salam permaisuri. Tang Qingyun, kau sangat lancang. Kau berani tidak berlutut di hadapan permaisuri. Berlutut. Qingyun, Memprovokasi keluarga kerajaan, mengacaukan pesta duel kerajaan adalah dosa yang pantas dibayar dengan nyawa. Berani bersikap lancang di hadapan permaisuri. Berapa banyak kepalan yang kau punya untuk dikorbankan? Hanya karena tidak mematuhi dekret mendiang kaisar dan menghancurkan pernikahan yang dianugerahkan mendiang kaisar. Itu sudah cukup baginya untuk mati tempat-tempat pemakaman. Permaisuri mohon hukum dia. Putri. Salam ayah angkat. UR, kau sudah dewasa. Jenderal Tianwei. Kau masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Tidak berubah sama sekali. Ini bagaimana ini mungkin? Dalam pertempuran melawan kerajaan Sakura saat itu adalah Jenderal Tianwei yang mempertahankan celahanmu. Tapi dia terluka parah dan jatuh ke jurang. Bagaimana mungkin dia masih hidup hari ini? Ini benar-benar mustahil. Pangeran Yen. Aku tumbuh di sisi ayah angkatku sejak kecil. Apakah aku akan salah mengenalinya? Kau baru saja memintaku untuk menghukumnya. Menghukumnya atas kejahatan apa? Ini dia. Permaisuri, 20 tahun yang lalu aku terluka parah. Berkat Suan yang menyelamatkanku. Kemudian kami berdua berada di Xiongzhou. Memulai keluarga dan membangun karir. Sekarang, putraku masih menunggu kami di rumah. Apa? Kalian berdua punya anak. Lalu mengapa dia tidak datang hari ini? Hari ini aku datang sendiri. Untuk menyelamatkan istriku. Apa? Mereka bilang istriku terikat janji dengan yang telah tiada. Dan ingin memaksanya mati mengikuti. Yang mulia, sebenarnya aku juga tidak ingin. Hanya saja kontrak pernikahan itu dianugerahkan oleh mendiang kaisar, pasangan yang sempurna, untuk berbagi hidup dan mati bersama. Itu sudah sepatutnya. Pernikahan macam apa yang dianugerahkan oleh kaisar terdahulu untuk berbagi hidup dan mati bersama? Itu sudah sepatutnya. Pengawal bawa surat nikah itu. Aku memerintah bertahun-tahun. Hanya mengandalkan orang bijak. Pasangan serasi apa? Perbedaan pangkat sudah lama dihapuskan. Pangeran Gong, kau sebagai kerabat kerajaan dari keluarga kekaisaranku.
begitu kaku dan bodoh. Surat nikah dan dikubur bersama orang mati. Benar-benar konyol dan penuh kebencian. Pangeran En, kemana kau akan pergi sekarang? Yang mulia saya. Paman Kekaisaran kedua, saat kerajaan Sakura menyerang saat itu, ayah menganugerahkan token komando pengawal kekaisaran kepadamu, karena pertimbangan ikatan persaudaraan kita, berharap kau akan di saat krisis, melindungi keselamatan keluarga kekaisaran. Namun kau secara pribadi menggunakan pasukan terlarang untuk berurusan dengan ayah angkatku. Kau, beraninya kau, pengawal, Pangeran En Pangeran Lei, memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas, memanfaatkan pasukan istana untuk tujuan rahasia. Bawa mereka pergi. Yang mulia jangan. Ampuni saya, jangan saya. Adapun Paman Kekaisaran. Yang mulia, sebelum Anda menghukum ayah saya, bukankah seharusnya kita hukum dia dulu? Aku bersalah atas apa? Mengapa kau menyembunyikan identitasmu? Jika kau tidak menyembunyikan identitasmu, semua ini tidak akan terjadi. Apakah menyembunyikan identitasku? Apakah itu juga tidak diperbolehkan? Memang benar aku adalah Jenderal Tianwei. Kalau aku hanyalah rakyat biasa, bagaimana mungkin? Aku berani berdiri di sini berbicara. Tapi kau bukan orang biasa. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Kau adalah Jenderal Tianwei. Kau sudah cukup beruntung. Diam. Mengapa dia tidak bisa bicara? Benda-benda ini, 20 tahun yang lalu, saat aku melihatnya di celah Hangu, dia memiliki lebih dari 100 luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak terluka. Dia beristirahat di tempat tidur selama lebih dari sebulan, sebelum dia bisa sedikit saja bangun dari tempat tidur. Lalu lihatlah para prajurit itu. Mungkin bagimu, mereka hanyalah semut. Tapi bagi King Yun, mereka adalah rekan seperjuangan, sahabat, dan kerabat terkasih. Jenderal. Jenderal gawat. Tuan muda hilang. Apa? Bukankah sudah kusuruh dia memulihkan diri di rumah? Kemana dia pergi? Setelah Tuan muda bangun dan mengetahui bahwa kau pergi ke Yuzhou sendirian, dia sangat khawatir. Dia meninggalkan catatan bahwa dia akan pergi mencarimu. Orang-orang kami mengejarnya, tetapi hanya menemukan kuda dan barang bawaannya di penginapan. Tapi dia sudah pergi. Lin Er sudah berani, namun teliti sejak kecil. Dia tidak mungkin meninggalkan barang bawaannya di penginapan dan pergi sendirian. Dan dia tidak menunggang kuda. Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke Yuzhou? King Yun, apakah sesuatu terjadi pada Lin Er? Mungkinkah identitasku telah terbongkar dan menarik beberapa masalah yang tidak perlu? Nyonya Jenderal, Jenderal Zhuo dan Jenderal Yu sudah menemukan beberapa petunjuk dan sedang mengejarnya. Tuan muda pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir, dengan aku di sini. Li Xiu adik laki-laki Li Shilong. Ayahku adalah masih mencoba menggunakan ini untuk memotong tali dan melarikan diri. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Kerajaan Sakura memberiku 100.000 tael uang kertas perak untuk mengikatmu. Mencoba lari, aku akan membunuhmu. Mengapa kerajaan Sakura menculikku? Mengapa kau bekerja untuk kerajaan Sakura? Apakah kau tahu? Bersekongkol dengan musuh untuk mengkhianati negara adalah hukuman mati. Musuh apa yang aku ajak bersekongkol? Orang yang bisa memberiku 100.000 tael uang kertas perak, itu bukan musuh. Itu ayahku. Aku beritahu kau jika ayahku datang dan melihatmu memperlakukanku seperti ini, dia pasti akan membunuhmu. Ayahmu. Jangan khawatir seumur hidup ini. Kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Apa yang akan kau lakukan? Katakan padaku bagaimana kau menyinggung kerajaan Sakura. Untuk menangkapmu mereka memberiku 100.000 tael. Untuk membuatmu menderita hebat, mereka akan memberiku 100.000 tael lagi. Uang ini sangat mudah didapatkan. Katakan padaku. Hei, tunggu. Apakah kau tahu mengapa kerajaan Sakura memberimu
100.000 tael uang kertas perak. Karena mereka tahu, kau memiliki uang dan pedang tapi nyawamu tidak akan tersisa. Kau bicara omong kosong kau yang tidak akan hidup untuk membelanjakannya. Li Shihu. Saudara. Kau di sini. Heina. Giliranmu. Keparat siapa yang menyuruhmu mengikatnya? Apakah kau tahu siapa dia? Dan kau baru saja mengikatnya. Saudara, bukankah sudah kubilang? Orang-orang dari kerajaan Sakura menyuruhku mengikatnya. 100.000 tael uang kertas perak. Kau akan membuatku terbunuh. 100.000 tael uang kertas perak. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama dengan kerajaan Sakura, bukan? Bukankah kita pernah mengikat orang untuk mereka sebelumnya? Aku menyuruhmu mengikatnya. Ikat dia. Apakah kau tahu siapa dia? Dia hanya pengawal seragam bordir rendahan. Keluarganya tidak punya kekuatan atau pengaruh. Dia penjual mie. Jika ayahnya benar-benar penjual mie. Kalau ayahnya memang tak punya kekuasaan. Mengapa orang-orang dari kerajaan Sakura memintamu untuk mengikatnya? Aku beritahu kau, dia adalah putra Tangzong, Jenderal Besar Tianwei. Jenderal Besar Tianwei masih hidup. Tidak hanya dia hidup. Metodenya sama tangguhnya seperti dulu. Saudara, selamatkan aku. Selamatkan aku. Sekarang, setelah dia ditangkap. Dan kita telah memukulinya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Selamatkan aku, Li Shilong. Aku tahu. Kau juga ditipu oleh kerajaan Sakura untuk menangkapku. Jadi mari kita bicarakan ini. Kau lepaskan aku. Dan aku sama sekali tidak akan membiarkan ayahku mengejarmu atas hal ini. Lepaskan tuanmu datang. Lepaskan tuanmu datang. Dia telah berbicara. Dan dia tidak akan mempermasalahkannya pada kita, saudara. Tuanmu datang. Apakah aku buta sampai tak melihat Gunung Tai? Aku akan melepaskan ikatanmu sekarang. Enyahlah. Bukankah kau bilang dia, putra Jenderal Besar Tianwei? Jika kita tidak melepaskannya, dan Jenderal Besar Tianwei mengetahuinya, dia bukankah akan menguliti dan mencabut urat kita? Li Shilong, aku tidak akan memberitahu ayahku. Aku bersumpah demi identitasku sebagai pengawal seragam bordir. Aku berjanji tidak akan memberitahu ayahku. Ayo lepaskan ikatanku. Lepaskan ikatanku dengan cepat. Jika dia hidup, dia putra Jenderal Besar Tianwei. Jika dia mati, dia hanya hantu pengembara yang kesepian. Aku tidak akan memberitahu ayahku. Aku akan berpura-pura tidak mendengar itu. Jika kau melepaskannya, akankah dia mengampunimu? Jangan lupa, kau baru saja memberitahu kami tentang kerjasamamu dengan orang kerajaan Sakura. Kau membocorkan semuanya. Aku akan berpura-pura tidak mendengar. Lepaskan aku. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu mari kita gunakan dia untuk bernegosiasi. Untuk mendapatkan pengaruh lebih dengan orang kerajaan Sakura. Bagus. Hadirin sekalian. Untuk pertandingan berikutnya ini, kita tidak bertaruh pada menang atau kalah. Kita bertaruh pada hidup atau mati. Aku bertaruh 100 tael perak. Aku bertaruh, dia tidak akan bertahan 5 pukulan. Aku bertaruh 6 pukulan, 8 pukulan, 9 pukulan. Pertandingan dimulai sekarang. Hajar dia. Hajar. Hajar dia. Tujuh. Dia tumbang. Orang ini benar-benar bisa menerima 10 pukulan dari Raja Li. Siapa sebenarnya dia? Aku penasaran apa batas kemampuannya. Cepat tarik karung dari kepalanya. Dia membuatku kehilangan banyak uang. Aku harus melihat seperti apa rupanya.
aku tidak menyangka tulang tuamu masih bisa menerima pukulan. Jurus berikutnya ini. Aku penasaran, apakah kau bisa menahannya? Pangeran Gong, mengapa Anda di sini? Saya minta maaf kepada Swan dan Anda. Saya ingin menebusnya. Dia memberitahuku. Selama aku naik ke panggung, dia akan memberitahuku di mana Lin Er berada. Saya belum melihatnya. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu melihat Lin Er, jenderal di kiri dan kananku. Segera kirim dia untuk perawatan. Tapi Jenderal, bagaimana dengan mereka? Untuk menghadapi mereka, aku sendiri sudah cukup. Tang Qingyun, sasana tinjuku ini telah disetujui oleh gubernur. Kau membuat masalah di sini. Kau benar-benar nekat. Menurut hukum Dacang, semua kegiatan perjudian ilegal akan dihukum berat tanpa ampun. Kirim mereka semua ke penjara Kementerian Kehakiman. Siap. Apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu kau. Jika kau menyentuhku, kau bisa melupakan kesempatan seumur hidupmu untuk melihat putramu. Jadi kau ingin aku tidak melihatnya bagaimana? Seperti ini, atau seperti ini. Menculik putraku, menghina ayah mertuaku. Bagaimana mungkin aku mengampunimu? Itu karena dia sendiri yang bodoh. Datang sendirian untuk menuntut orang dariku. Dia dengan sukarela naik ke panggung untuk dipukuli. Menurutku kau bahkan lebih bodoh. Jenderal besar, aku salah. Aku beritahu kau, aku akan membawamu menemui putramu. Pimpin jalannya. Di sini Jenderal Besar Tian Wei. Tang Lin ada di dalam sini. Lin Er. Siyu. Siapa dia? Dia adalah adik laki-lakiku. Lalu di mana putraku? Dia kemungkinan besar dibawa oleh orang-orang pasukan Sakura. Pasukan Sakura. Bagaimana bisa kau dengan mereka juga bersekongkol? Siulah yang mengambil uang dari pasukan Sakura dan menculik putramu. Aku hanya tidak menyangka mereka akan begitu kejam dan membunuh Sihu. Di mana mereka? Mereka seharusnya berada di tempat dekat pohon tuan di utara kota itu. Rumah terbengkalai. Jenderal Besar Tian Wei, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Semua yang seharusnya dan tidak seharusnya aku katakan, sudah kukatakan semuanya. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Aku akan bersujud padamu. Aku memohon padamu. Pasukan Sakura menindas Dacang kita. Semua orang harus menghukum mereka. Dan kalian berdua malah membantu yang jahat. Jika kalian tidak mati, kemarahan publik tidak akan reda. Tidak. Ayo minum, ayo. Sebuah rumah terbengkalai di kota utara. Minum. 10 orang Dacang. Bagaimana itu cukup bagi prajurit kita? Soksuan si jenderal kerajaan Sakura. Untuk berlatih, senjata harus berlumuran darah. Untuk mengasah niat membunuh kita. Siap. Pergi cari 100 lagi. Orang Dacang. Dia memang sedikit mirip dengan Tang Zong. Dia tidak akan mati dalam waktu dekat kan? Hei, bangun. Siapa kalian semua? Kami adalah musuh bebuyutan ayahmu. Kalian adalah pasukan Sakura. Sepertinya, anak ini punya ketajaman. Pasukan Sakura kita di Dacang sudah terkenal di mana-mana. Sekumpulan hama membakar, membunuh, dan menjarah di Dacang kita, melakukan segala macam kejahatan.
Menggunakan orang-orang dacang kita sebagai target latihan hidup. Menculik wanita dacang kita untuk menjadi alat pelampiasan amarah. Rakyat dacang kita berharap bisa menghancurkan tulang-tulangmu dan menggerogoti dagingmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Beraninya kau berbicara seperti ini kepada prajurit pertama Sakura. Kau pantas mati. Karena ayahmu belum tiba. Bagaimana kalau kita potong salah satu lenganmu? Itu juga bisa menghemat waktu kita. Siapa yang berani menyentuh putraku? Ayah. Tangzong, apakah kau pikir kau masih sama dengan dewa perang dacang? Ku dengar selama tahun-tahun ini kau hanya bertani dan berjualan mie. Tombak panjang di tanganmu ini, apakah kau masih bisa menggunakannya? Kau akan tahu jika kau mencobanya. Sekarang kau tak layak untuk aku sendiri yang bertindak. Tangzong ini adalah Shen Xiongjun yang dirancang khusus untuk teknik tombakmu. Metode untuk mematahkannya. Serang. The film was translated and Giliranmu. narrated by M Media. Apakah kau pikir dengan keberuntungan mematahkan formasi tombak kami, kau memenuhi syarat untuk melawanku? Baru saja kau pasti telah menghabiskan cukup banyak tenaga dalam bukan? Selama bertahun-tahun ini, aku telah berlatih dengan tekun. Bahkan 3 jenderal besar dacangmu bukan lagi tandinganku. Mengalahkanmu semudah membalikkan telapak tanganku. Kalau begitu mari kita coba. Trik murahan. Ternyata kau tidak ada apa-apanya. Menghadapimu saja sudah lebih dari cukup. Kau tidak bisa membunuhku. Shen Xiongjun tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu kita bicara saat dia sampai di sini. Jika ada yang mati, putramu yang akan mati duluan. Demi putramu. Biarkan tenaga dalammu berbalik menyerang dirimu sendiri. Ayah, jangan pedulikan aku. Bunuh dia. Selama putramu ada di tanganku, dia adalah kelemahanmu. Kau akan selalu berada di bawah kendali kami. Apakah kau pikir dengan cara ini, aku tidak bisa mencabut nyawamu? Kalau begitu silakan coba. Majulah, buat dia kelelahan hingga kehilangan nyawa. Ayah sangat hebat. Bahkan melampar anak panah, bisa membunuh orang sekarang. Lin El. Tercela, Shen Xiongjun rakyat kerajaan Sakura. Lepaskan putraku.
Tercela. Kau meninggalkan bekas luka ini di wajahku. Ini mengingatkanku siang dan malam akan penghinaan hari itu. The film was Sampai saat kau mati, translated and aku tidak akan narrated lengah by lagi. M Media. Musuh yang kalah. Jika kau tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Omong kosong. Bagaimana pepatah di Dacang berbunyi? Berani tapi bodoh. Karena kau berani datang sendirian hari ini, maka jangan harap bisa pergi. Kali ini, aku akan membuatmu kalah telak di tanganku. Ayah. Kekuatanmu masih sehebat dulu. Kau juga tidak buruk. Aku sarankan kau segera menyerah. Jika tidak, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Rakyat Dacang. Lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu, matilah. Ayah. Manusia dan senjata menjadi satu. Ini mustahil. Belum pernah ada yang mampu mencapai. Manusia dan senjata menjadi satu. Aku berhasil. Lalu kenapa kau tidak melakukannya sebelumnya? Hingga saat terakhir. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu tahu kekuatan asliku? Lin Er. Ayah gagal melindungimu. Dan membuatmu menderita. Tidak apa-apa, ayah. Aku adalah perwira muda. Luka ringan ini tidak bisa menghentikanku. Bagaimana? Apakah kau baik-baik saja, tuanku? Tidak apa-apa, ayo pulang menemui ibu. Jenderal besar. Aku serahkan tempat ini padamu. Siap. Selamat tinggal, Jenderal besar. Kemenangan besar di perbatasan Dachan telah meraih kemenangan gemilang. Pasukan Sakura telah dimusnahkan oleh kita. Kita menang. Kita menang. Pembukaan kedai mie. Semua hidangan diskon mulai dari 20%. Objektif itu diskon, ayo pergi. Di mana kedai mie-mu? Kita sudah di depan. Ayo pergi. Mie-nya sangat harum. Ayo pergi. Ayo pergi. Lin Er. Lihat kedai mie kita. Ukurannya sekarang sudah 2 kali lipat. Acara yang kau selenggarakan ini luar biasa. Banyak sekali orang yang datang. Kita akan sibuk hari ini. Bukankah ayah kita masih di sini? Kan ayah? Hari ini kita sudah menyiapkan cukup bahan. Jadi, tidak masalah berapa banyak orang yang datang. Lin Er, kau juga ada di sini hari ini. Sempurna, kau bisa membantu sedikit juga untuk membiarkanmu merasakan kesulitan menjadi pemilik kedai mie. Dengarkan pemilik kedai. Itu benar. Ini mie-nya sudah datang. Aku mendengar bahwa alasan kemenangan ini adalah berkat jasa Jenderal Besar Tian Wei. Dia seorang diri melenyapkan 2 pemimpin bandit dan memusnahkan beberapa jenderal tentara Sakura yang menyebabkan kekalahan tentara Sakura. Memang Permaisuri sendiri mengeluarkan dekrit kekaisaran memuji pencapaian Jenderal Besar Tian Wei karena dia tentara Sakura tidak akan berani menyerang lagi selama 100 tahun. Kami mengira Jenderal Besar Tian Wei telah gugur dalam pertempuran 20 tahun lalu. Namun tak disangka sekarang, dia masih melindungi Dacang kita. Jenderal Besar Tian Wei benar-benar dewa pelindung Dacang kita. Seandainya aku bisa bertemu langsung dengannya, itu akan sangat luar biasa. Silakan dinikmati. Mari kita makan dulu. Jenderal Besar Tian Wei tidak pernah muncul di depan umum. Bagaimana mungkin kita bisa melihatnya? Terima kasih atas kerja kerasmu, ayah. Dengan kau di sini. 100 tahun kemakmuran Kerajaan Dachan. Kerajaan Sakura telah melanggar wilayah perbatasan. Jenderal Besar Tian Wei memimpin ketiga jenderal bersumpah untuk melindungi tanah dan perbatasan, berbaris dan bertempur melintasi ribuan mil, Tangsun Jenderal Besar Tian Wei. mengarahkan pedang mereka ke ratusan ribu pasukan musuh.
Setelah 3 hari 3 malam pertempuran sengit, mereka akhirnya menembus formasi musuh. Meskipun jenderal besar memenangkan pertempuran, dia terluka. Keberanian itu dapat menerangi matahari dan bulan. Dacang. Menang. Menang. Jenderal. Jenderal. 20 tahun kemudian. Sambut 2 tamu. Mie minyak daun bawang. Ibu, So Suan istri Tang Qingyun. Tang Lin putra Tang Qingyun. aku membawakanmu kue kesukaanmu. Di mana ayah? Dia ada di dalam. Tang Qingyun pemilik kedai mie. Ayah, Seo Yunu adik perempuan So Suan. Nyonya. Tambahkan air. Aku hampir tidak mengenali mereka. Saudari terkasih. Kamu tidak akan lupa posisi dirimu, kan? Menghindari ciuman selama 20 tahun. Kamu telah merugikan keluarga yang malang. Apa hubungannya denganku? Pernikahan ini, aku tidak pernah menyetujuinya. Itu tidak relevan. Saat kau melarikan diri dari pernikahanmu dulu, kediaman Adipati sangat murka dan menjadi bermusuhan terhadap kediaman Pangeran Gong kita. Keluarga kita telah ditekan dengan keras. Kamu tahu bagaimana kami telah hidup suku. 20 tahun terakhir ini tidak. Namun, Adipati Xiao yang seharusnya kau nikahi itu sudah mati, tetapi menurut aturan klan mereka, selama kau bersedia dimakamkan bersamanya, kediaman Pangeran Film Gong was kita translated dapat and sekali lagi menerima narrated by M. dukungan dari Media. kediaman Adipati. Dikubur hidup-hidup bersamanya. Benar-benar mustahil. Di matamu, aku akan selalu menjadi alat untuk pertukaran keuntungan. Sehari sebelum pernikahan, sekarang malah dikubur hidup-hidup. Aku sama sekali tidak akan pergi bersamamu. Maka kau bisa mengambil jenazah dari 2 ayah dan anak itu. Jika kau berani menyentuh mereka, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kau bersikap patuh, kami tentu tidak akan menyakiti mereka. Tetapi jika kau tidak patuh, watak ayah raja. Kau tahu itu? Jika penjaga kematian kediaman pangeran dikerahkan untuk mencabik-cabik 2 ayah dan anak itu tidak akan membutuhkan usaha sama sekali. Pertimbangkanlah sendiri. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. kemana ibu pergi? Baru saja, Komandan 100 rumah tangga memberiku pisau dan berkata, dia mempromosikanku menjadi petugas Panji muda. Mulai sekarang jalan ini, semuanya akan berada di bawah tanggung jawab putramu ini. Itu luar biasa. Lin Erku sudah menjadi orang hebat. Lalu, jika nanti ibu tidak ada, kau harus membantuku. Jaga ayahmu baik-baik. Apa yang kau bicarakan? Keluarga kita akan selalu bersama. Ayah bukan begitu. Ya, petugas Panji muda benar. Tuanku, sudah selesai pamer. Bisakah kau membantuku dengan meja ini? Bersihkan itu. Aku pengawas baru jalan ini. Dan kau menyuruhku apa yang harus dilakukan. Sangat tidak sopan. Bocah nakal. Ibi, mengapa ibu tidak memanggilku?
Lin Er, maafkan aku. Aku tidak akan bisa melihatmu menikah dan berkeluarga dengan anak cucu yang memenuhi rumah. Setelah aku pergi, kau dan ayah harus hidup dengan The baik. film was translated and Jangan khawatir. narrated by M Apa yang Media. terjadi? Bagaimana mungkin ibu pergi tanpa berpamitan? Mengapa Depot Timur datang? Makan di kedai mie kecil kita. Mungkinkah ibu memiliki dendam dengan Depot Timur? Suan. Suan. Lin Er. Ibu dan anak ini. Kau sudah sadar? Jangan bergerak dulu. Kamu jatuh dengan sangat parah. Aku akan pergi mencari tabib. Suan, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Pemuda berusia 20 tahun. Istana Kekaisaran. Yang mulia, Kerajaan Sakura sering melakukan pergerakan akhir-akhir ini. Jenderal Shou. Jenderal Yutsen. Para prajurit yang ditempatkan di perbatasan menanggung kesulitan yang luar biasa. Jenderal Sumi. Saya khawatir akan sulit untuk menahan mereka. Tahun itu saat ayah dan ibuku meninggal, Kerajaan Sakura menganggapku lemah dan rentan, dan mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan Dacangku. Untungnya ayah angkatku mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan pasukan besar kerajaan Sakura. Sayang sekali ayah angkatku tidak ada di sini selama bertahun-tahun ini. Namun mereka sekali lagi. Naga Emas. Ayah angkat masih hidup. Jenderal Besar Tian Wei masih hidup. Jenderal besar. Benar, jenderal besar. Jenderal besar masih hidup. Jenderal diposisikan di barat laut. 3 jenderal, Su Yu dan Zhong. Ya, Segera pimpin pasukan Tian Wei, pergi untuk mengawal komandan sekunder yang kembali. Mulai saat ini aku ingin semua orang di dunia tahu. Jenderal Tian Wei dari Dacangku telah kembali. hamba patuh. Hamba patuh. Apakah ibuku dibawa olehmu? Serahkan dia dengan cepat. Kau berani meminta seseorang dari Depot Timurku. Li Silong, Wakil Direktur Depot Timur. Cukup berani bukan? The Memang film was pantas menjadi putra Li translated Xuan. and narrated by Tapi M kau seorang Media. penjaga seragam bordir rendahan. Tampaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Benar-benar kau. Tidak peduli apapun hari ini. Aku akan membawa ibuku pergi. Lepaskan dia. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan ibumu, kau bisa. Selama kau bisa menahan mereka. 5 jurus masing-masing. Ayo. Bertarunglah. Kembalilah, kau tidak bisa menyelamatkan ibumu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Lepaskan ibuku. Di Depot Timur. Apa yang kukatakan adalah hukum. Penjaga. Orang ini menerobos masuk ke Depot Timurku. Mengganggu ketertiban Depot Timurku. Bawa dia ke penjara. Biarkan saudara-saudara mengurusnya dengan baik. Berhenti. Ayo pergi. Ayo pulang. Ayah masih menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Lin Er. Kau kembali saja dulu. Ibu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Kemarin di kedai mie, aku memperhatikanmu punya niat buruk. Apakah kau melakukan sesuatu pada ibuku? Tidak.
Ibu baik-baik saja. The film was Bisa bersama translated kalian semua and dan narrated hidup by selama M 20 Media. tahun. Ibu sudah puas. Setelah kau kembali, bekerjalah dengan keras. Tunggu ibu. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku pasti akan kembali. Ibu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu kembali. Kau tidak bisa melawan mereka. Jika mereka mengetahui hubungan kita, kau dan ayahmu, keduanya akan berada dalam bahaya maut. Bagaimana? Sudahkah kau memikirkannya? Lin Er, dengarkan aku. Apapun yang terjadi jangan cari aku. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti akan kembali. Ibu. Lepaskan aku. Apakah kau puas sekarang? Ibu. Lempar dia keluar. Ibu. Lin Er, Ayah. Mengapa kau ada di sini? kau, bagaimana wajahmu bisa terluka? Mari kita bicarakan saat kita sampai di rumah. Ayo pergi. Pulang untuk apa? Apakah ibumu ada di dalam? Ayah. Kita tidak mampu menyinggung orang-orang di dalam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa. Aku Tan King Yun singgung. Bahkan jika aku harus meratakan Depot Timur hari ini, aku akan tetap membawa ibumu kembali. Meratakan Depot Timur. Dengan apa kau akan meratakannya? Dengan tombak patahmu yang digunakan untuk pertunjukan jalanan ini. Terowongan naga geraman harimau. Jenderal besar ada di sana. Kecepatan penuh. Ayah. Bangun. Itu Depot Timur. Itu bukan pasar sayur. Bukan berarti kau bisa mengandalkan kekuatan kasar saja dan menang. Jika kau masuk, kau hanya mencari mati. Hari ini mereka yang mencari mati. Adalah mereka. Ayah, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana kau bisa menyelamatkan ibu? Ayah tidak bisa mengalahkanmu. Mungkin tidak. Baiklah. Ayah. Pukulan dariku ini. Bahkan komandan kami merasa sulit untuk menahannya. Jika kau bisa menahan pukulanku ini, aku tidak akan menghentikanmu. Ayah, jangan salahkan aku. Aku juga melakukan ini untuk melindungimu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ayah begitu kuat? Ayah, bukan karena kau menahan pukulanku. Tapi karena aku takut kau terluka, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Kalau begitu, ayah menahan 30% kekuatanmu. Bisakah kita masuk sekarang? Baiklah, itu sudah cukup. Kau tetap di sini dan perhatikan dengan saksama. Jangan khawatir, ayah akan membawa ibumu keluar sebentar lagi. Ayah. Serahkan istriku. Baru saja mengusir yang muda. Sekarang datang yang tua. Masih belum ada habisnya. Kau si tidak berguna dari kedai mie rendahan. Berani datang ke Depot Timurku untuk meminta seseorang, wakil direktur darurat, 3 jenderal besar telah tiba secara pribadi di Shonshou. Mereka memerintahkan saya untuk kembali dan memberitahu Anda. Kerahkan seluruh personel Depot Timur dan bersiaplah untuk menyambut mereka. Apa maksudmu? Mereka yang pernah mengabdi di bawah Jenderal Besar Tian Wei. Ketiga jenderal itu. Semua orang mendengarnya, bukan? The film was Segera singkirkan si translated tidak and berguna ini narrated untukku. by M Media. Jika mereka melihat pemandangan ini, kita semua akan berada dalam masalah besar. Serang. Kau si tidak berguna dari kedai mie rendahan. Ternyata punya sedikit kemampuan. Aku beritahu kau. Membuat masalah di Depot Timurku. Tidak ada yang pernah keluar dalam keadaan hidup.
kau. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Siapa sebenarnya kau? Jangan mendekat jika kau menyentuhku. Kau akan menjadi musuh seluruh istana kekaisaran. Kau mencelakai putraku. Menculik istriku. Bagaimana mungkin aku mengampunimu? Berhenti. Lin Er, kenapa kau masuk? Bukankah sudah kubilang untuk menunggu di luar? Ayah, bagaimana bisa kau menyebabkan masalah sebesar ini? Ibuku masih berada di tangan mereka. Dan sekarang kau terluka parah. Dengan begitu banyak pejabat Depot Timun di sini. Jika atasan menyalahkan kita, ini adalah pelanggaran berat. Apa kau tidak tahu? Tang Yen, aku beritahu kau. Hari ini, ketiga jenderal akan mengunjungi Depot Timur kita secara pribadi. Direktur besar kita sudah dalam perjalanan untuk menyambut mereka. Ayahmu menerobos masuk ke Depot Timur, melukai personel Depot Timur kami. Saat ketiga jenderal tiba, tak satu pun dari kalian akan lolos. Ketiga jenderal. Benar sekali. Dia mengikuti Jenderal Tianwei. Menjaga celah Hangu. 4 orang memukul mundur ribuan pasukan Sakura. 3 jenderal besar, Zuming Youcheng dan Xiongwu. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Benar-benar tamat. Apakah kau takut sekarang? Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan memberimu jalan keluar. Jalan keluar apa? Merangkaklah melalui sini. Maka aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Ayah. Wakil Direktur, apakah itu benar? Itu benar. Baiklah. Aku akan merangkak. Wakil pengawas. Ayahku hanyalah orang yang gegabah. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Aku akan merangkak untuknya. Aku akan merangkak 2 kali. Baiklah. Lin Er, bangun. Ini Zuming. Youcheng, Xiongwu. Ketiga jenderal sudah tiba bukan? Sempurna. Jika mereka tidak datang, aku tetap harus mencari mereka. Ayah. Sulit untuk diajak bicara, kau makhluk malang. Karena kalian sendiri yang mencari mati. Maka saat ketiga jenderal tiba, kalian semua, tak satu pun dari kalian akan lolos. Wakil Direktur. Dia tidak tahu siapa ketiga jenderal itu. Tolong maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Apakah? Karena aku tidak ingin melepaskanmu. Aku baru saja memberimu kesempatan. Itu karena kau tidak berguna. Wakil Direktur. Aku akan berlutut di hadapanmu. Kau harus melepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Bangun. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah. Aku berjanji pada ibu bahwa aku akan melindungimu dengan baik. Bisakah kau tidak ikut campur? Ketiga jenderal telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, jika sebentar lagi, ketiga jenderal menyalahkan kita, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Jangan khawatir. Aku, Li Shilong, Wakil Gubernur Depot Timur, menyambut ketiga jenderal. Chen Xiyuan, Direktur Depot Timur. Bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Apa yang terjadi di sini? 3 jenderal. 2 orang bodoh ini yang tidak tahu diri. Datang untuk menerobos ke Depot Timur kita, mengganggu ketertiban Depot Timur kita. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kalian bertiga. Saya akan segera menangkap mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain. Li Shilong, kau, Apel, kau sungguh lancang. Bagaimana mungkin ketiga jenderal tersinggung oleh semut seperti kalian? Ketiga jenderal salah paham dan marah. Saya akan segera mengawal mereka ke penjara kekaisaran. Berikan hukuman berat kepada mereka. Jangan biarkan mereka mengotori mata ketiga jenderal. Jongwoo, Zuming, Youcheng. Salam jenderal besar. Salam jenderal besar.
bisa menggerakkan ketiga jenderal Zhuangzu dan Yo akan berlutut di hadapan. Selain permaisuri, hanya ada satu orang yang keberadaannya masih belum diketahui. Jenderal besar Tian Wei. Mungkinkah? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah pemilik kedai mie yang bau. Bagaimana mungkin dia adalah jenderal besar Tian Wei? Bajingan, lihat dirimu. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? 3 jenderal silakan segera bangkit. Ayah, bagaimana kau tahu? Ketiga jenderal ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana menurutmu? Aku adalah Jenderal besar Tian Wei. Ayah, kau bercandakan. The film was translated Ini putraku and Tangye. narrated by Kemarilah M dan Media. beri hormat kepada ketiga jenderal. Salam ketiga jenderal. Tidak berani. Tidak berani. Cepat bangun cepat. Chen Shiyuan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Li Shilong. Beraninya kau menyinggung jenderal besar Tian Wei. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi ya? Jenderal besar Tian Wei. Saya salah jenderal besar Tian Wei. Jika hari ini aku tidak dalam kapasitas sebagai Jenderal Besar Tian Wei, apakah kau masih berpikir bahwa memperlakukan nyawa manusia seperti rumput dan menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi adalah hal yang salah? Saya telah difitnah. Jenderal besar Tian Wei, kau telah disalimi omong kosong. Siapa yang menangkap ibuku? Siapa yang memukulku? Siapa yang mengancam akan membunuh ayahku saat ada sedikit provokasi? Bicara. Di mana sebenarnya ibuku? Dia sudah pergi. Dia tidak lagi berada di Depot Timur. Bicara. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kau bajingan. Di mana istri jenderal besar? Bicara cepat. Saya benar-benar tidak tahu. Baiklah. Kau tidak mau bicara ya, penjaga? Bawa alat interogasi saya. Saya ingin melihat. Apakah mulutnya yang lebih keras? Atau alat penyiksaan Depot Timurku yang lebih keras? Direktur jangan. Direktur. Tidak. Kalau begitu bicara cepat. Bukan karena saya tidak mau bicara, tapi karena saya tidak berani bicara. Li Shilong, kesabaran saya ada batasnya. Jika kau tidak bicara sekarang, seret dia ke kamp militer. Terapkan hukum militer padanya. Itu Pangeran Gon. Istri jenderal. Adalah putri sulung Pangeran Gon. Dia sudah dibawa kembali ke kota Yuzhou. Aku akan segera mencarinya. Sudah terlambat. Apa katamu? Kemana sebenarnya ibuku pergi? 20 tahun yang lalu. Istri jenderal pernah memiliki ikatan pernikahan dengan Adipati Zhou. Sekarang, karena Adipati Zhou sudah mati, mereka ingin istri jenderal dimakamkan bersamanya. Diperkirakan dia sudah dimakamkan. Tuan muda dari kediaman jenderal kemungkinan The besar film was diliputi kesedihan translated dan and pingsan karena narrated duka yang by mendalam. M Media. Bantu aku menjaganya dengan baik. Aku berkata, aku akan melindunginya seumur hidup. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Jenderal, tolong bawa kami bersamamu. Kalian semua tetap di sini dan bantu aku menjaga Lin El. Untuk menghadapi mereka, aku sendiri sudah cukup. Jenderal, Jenderal, istri jenderal, adalah putri Pangeran Gong. jika jenderal pergi sendiri, mungkin akan sulit untuk menyelesaikannya. Kita harus segera mengirim seseorang untuk memberitahu.